Halo semuanya, selamat siang. Saya ucapkan dari Kota Malang. Sekarang ini saya sudah berada di depan Stasiun Malang. Dan pada perjalanan kali ini, saya akan naik kereta termahal yang ada di Indonesia saat ini, yaitu kereta api Gajayana di kelas Luxury. Nah, gimana untuk perjalanan saya naik kereta api Gajayana Luxury? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Untuk Stasiun Malang sendiri sekarang memiliki dua pintu keberangkatan. Yang pertama, yang sekarang ini merupakan stasiun baru pintu timur, dan ada juga stasiun Malang bangunan lama di seberang sebelah sana, itu merupakan stasiun bangunan lama. Dan untuk stasiun bangunan baru ini, bangunannya lebih besar dan juga terlihat lebih estetik, lebih kekinian teman-teman. Nah, di stasiun Malang Kota Baru juga ini ada beberapa gerai retail, penjual oleh-oleh dan lain-lain. Terus juga ada minimarket, sehingga apabila kalian ingin belanja dulu sebelum naik kereta itu bisa banget ya. Di sini ada sebuah mesin namanya ini check-in counter, yang dimana apabila teman-teman membeli tiket dari aplikasi selain KAI Akses harus dicetak dulu lewat sebelah sini ya. Lalu di sini juga ada layar monitor tentang ketersediaan tiket. Teman-teman bisa lihat ya, untuk keberangkatan kereta apa ini di tanggalannya seperti itu. Dan juga di sebelah sini ada layanan pelanggan atau customer service dan juga loket. Apabila teman-teman ingin membeli tiket secara langsung, bisa di bangunan sebelah sini. Lalu untuk stasiun Malang sendiri ini memiliki dua jenis gate untuk check-in. Yang pertama ada gate manual untuk teman-teman yang memang masih menggunakan boarding pass dan juga menunjukkan KTP. Ada juga boarding face recognition yang dimana itu kita tinggal scan wajah saja dan bisa masuk langsung ke dalam stasiun. Sekarang saya sudah melakukan proses check-in dan juga boarding. Untuk syarat perjalanan saat ini hanya memiliki tiket saja, sama seperti sebelum pandemi ya. Kita tidak perlu lagi sertifikat vaksin ataupun menggunakan masker. Dan apabila teman-teman ingin menggunakan sistem face recognition di stasiun, itu harus registrasi dulu, bisa melalui petugas stasiun ataupun juga melalui aplikasi Akses by KAI. Itu ada fitur registrasinya di akun, terus teman-teman cari aja di situ untuk registrasi face recognition. Untuk ruang tunggu di stasiun Malang yang baru ini bisa dibilang nyaman banget ya teman-teman, karena memang di sini itu ruangan bertingkat sehingga sirkulasi udara di sini lumayan adem. Dan juga ada beberapa kursi untuk kita menunggu kereta, ada juga bahkan wahana permainan untuk anak-anak apabila teman-teman membawa anak-anak supaya lebih anteng gitu ya. Di stasiun Malang yang baru ini ada ruang khusus untuk penumpang luxury ya teman-teman. Dan untuk yang sebelah sini itu untuk penumpang kereta lainnya. Di sini juga ada tempat pengisian air mineral. Jadi apabila teman-teman bawa botol, bisa menuhin botolnya di sini. Kita coba masuk ya. Oke. Ini dia untuk luxury lounge di stasiun Malang. Di sini terdapat banyak sofa dan juga kursi yang bisa kita gunakan untuk duduk. Ini juga kursinya, sofanya empuk banget. Di sini ada dua buah televisi gede, entah buat apaan. Dan yang saya notice pertama kali ketika masuk luxury lounge ini tidak ada yang menjaga. Lalu untuk fasilitas lainnya, di sini juga terdapat kamar mandi teman-teman. Nah, ada wastafel, ada cermin yang gede banget, ada hand dryer, dan untuk toiletnya kurang lebih seperti ini ya. Toiletnya tidak bisa digunakan untuk mandi teman-teman, nggak kayak di bandara. Ya seperti toilet pada umumnya di stasiun-stasiun sih. Dan untuk ruang luxury lounge-nya ini menurut saya gede banget, luas banget,
Padahal di sini hanya ada satu kereta luxury saja, yaitu kereta api Gajayana. Bahkan untuk ruang tunggunya menurut saya lebih proper apabila dibandingkan dengan stasiun Gambir yang ukurannya seupret. Namun ada kekurangan juga apabila di luxury lounge ini tidak ada snack-snack untuk kita nikmati, tidak seperti di stasiun Gambir. Jadi plus minus lah ya. Dan ini ruang tunggunya juga menurut saya nyaman banget, estetik banget, cocok buat kalian yang mau nunggu kereta. Bisa berlama-lama dulu di sini, ruangannya juga ber-AC, adem, mantep pokoknya. Oh iya teman-teman, satu hal lagi ya yang menjadi kekurangan di luxury lounge stasiun Malang ini, itu colokan listrik ada di samping tembok ya, jauh-jauh gitu loh. Sedangkan kursi utamanya di sofa sebelah sini. Namun di dekat sofa tidak ada charging corner untuk teman-teman ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Kayak gitu, sayang banget ya. Padahal ruangannya udah bagus banget. Nah, kereta yang akan saya naiki pada perjalanan kali ini adalah kereta api Gajayana yang memiliki rute dari stasiun Malang, tujuan stasiun Gambir, Jakarta Pusat, dengan rute perjalanan melintas di Kediri, Kertosono, Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon. Lalu untuk kereta api Gajayana sendiri merupakan kereta dengan kasta tertinggi di jalur dari arah Malang sampai dengan Kertosono karena keretanya full kelas eksekutif dan juga reguler, setiap harinya membawa kereta kelas mewah yaitu kereta kelas luxury yang menjadi kereta dengan harga tiket termahal di Indonesia saat ini. Harga tiketnya itu mencapai Rp1.655.000 dan itu harganya menurut saya mahal banget. Ya nggak apa-apa sih, sekali-kali kita mencoba layanan kereta dengan harga tiket termahal. Apabila kereta luxury lainnya seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, Taksaka, Argo Lawu, dan lain-lain, itu mentok-mentok di harga 1,5 juta sih, 1.500.000 sekian untuk Argo Bromo Anggrek dan Sembrani. Tapi kalau untuk Gajayana masih lebih mahal lagi seperti itu. Dan juga teman-teman, untuk kereta api Gajayana sebenarnya saya udah beberapa kali review, tapi saya baru pertama kalinya naik kereta api Gajayana di kelas luxury. Dan yang saya tahu untuk kereta api Gajayana di kelas luxury itu menggunakan kereta luxury generasi kedua yang dimana memiliki 26 kapasitas tempat duduk. Di stasiun Malang saya ketemu lokomotif CC201 yang unik ya, yang merupakan salah satu lokomotif CC201 di tanah Jawa yang menggunakan kabin hidung miring seperti lokomotif CC203, dan lokomotif ini berdinas kereta api Penataran Doho yang loop line teman-teman, dari Surabaya Kota menuju Malang, Kediri, Blitar, Kertosono, dan lain-lain, terus berhentinya lagi di stasiun Surabaya Kota, keliling Jawa Timur. Yang diberangkatkan kereta Penataran Doho, kereta muter Jawa Timur. Nah, apabila tidak salah ya, nanti kereta ini itu akan disusul oleh kereta yang saya naiki, kereta api Gajayana, satu petak sebelum tiba di Blitar kalau nggak salah ya. Stasiun apa itu? Saya lupa. Untuk susunan rangkaian kereta api Gajayana, saat ini itu nanti di paling depan ada lokomotif, lalu ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Di belakang kereta eksekutif 4 terdapat kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta eksekutif 5, 6, 7, 8. Di paling belakang itu nanti ada kereta kelas luxury yang akan kita naiki, dan juga di belakang kereta luxury ada kereta pembangkit. Nah, untuk kereta api Gajayana di kelas eksekutif ini masih menggunakan kereta New Image ya, kereta generasi pertama atau kakaknya si stainless steel. Tapi untuk kereta New Image yang ini
terkenal juga sebagai kereta yang gemblodak parah, yang kebisingannya ndak masuk akal teman-teman. Ya, saya pernah juga sih review naik kereta api Gajayana di kelas eksekutif, jadi apabila mau nonton tinggal cek aja videonya di channel saya. Di jalur 2 ini kayaknya masuk langsiran kereta api Malabar dari arah Malang tujuan arah Bandung, teman-teman. Sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Gajayana yang akan membawa saya menuju kota Jakarta ya. Untuk kereta api Gajayana ini hanya terdiri di 2 kelas, yaitu 8 kereta kelas eksekutif dan 1 kereta kelas luxury, kereta yang akan saya naiki, dan menjadi satu-satunya kereta atau gerbong termewah dalam satu rangkaian. Nah, untuk kereta api Gajayana akan diberangkatkan dari stasiun Malang pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 12 jam 15 menit, dan diperkirakan nanti akan tiba di kota Jakarta Stasiun Gambir pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat. Perjalanan kereta api Gajayana ini, teman-teman, dari 5 tahun silam itu mencapai hampir 15 jam lebih ya. Dan sekarang itu udah 12 jam lebih sedikit. Menurut saya pribadi, ini kereta api Gajayana udah mendapatkan pemangkasan waktu yang lumayan signifikan dari grafik tahun-tahun sebelumnya. Kereta api Gajayana juga bisa melaju di kecepatan maksimal kereta api Indonesia saat ini, yaitu 120 km per jam, setara dengan kereta unggulan, kereta Argo lainnya, seperti itu. Nah, ini dia untuk kereta kelas luxury pada kali ini. Keretanya itu berbeda sendiri, yang sana kereta mild steel, yang ini stainless steel ya. Untuk serinya sendiri adalah K1-01950ML, yang dimana K1 ini menandakan bahwa ini merupakan sarana kereta kelas eksekutif atau di atasnya. 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 19 adalah tahun pertama dinas di 2019, serta 50 adalah nomor absennya ke-50. ML merupakan singkatan dari Depo Malang sebagai kepemilikan dari sarana rangkaian ini. Lalu di depan sini juga ada tulisan ACTS 220-380V, yang dimana tegangan statis dari pembangkit ke rangkaian sebesar sekian. BK sendiri adalah berat kosong 40.000 kg atau 40 ton. MD sendiri adalah mulai dinas di tanggal 17 bulan 5 2019. P48 SGU adalah perawatan tiap 4 tahunan di Balai Yasa Surabaya Gubeng di tanggal sekian, dan P24 adalah perawatan tiap 2 tahunan di tanggal sekian. Selain itu juga, di atas sebelah sini terdapat sebuah kode trademark, teman-teman, yang dimana F menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, dan kereta api Gajayana nanti akan melaju di kecepatan maksimalnya. 43 adalah berat maksimal 43 ton, serta 10 adalah tipe roda atau bogi K10. Dan ini dia untuk bogi K10 ya teman-teman. Memiliki bentuk fisik seperti bogi K8, di sini suspensi seperti tabung. Yuk kita masuk ke dalam rangkaian kereta. Kita review-review dulu sebelum ada penumpang lain. Saya duduk di kursi nomor 3A dan kebagian di belakang. Nah, ini dia kursi kita di 3A, dan ternyata sudah disediakan selimut, ada earphone, penutup mata, dan juga air mineral. Oh iya teman-teman, ini ada satu hal yang baru saya notice. Dulu itu untuk dindingnya tidak seperti ini ya. Kita bisa melihat ini ada tambahan seperti itu. Ini aksen-aksen marmer, kelihatannya lebih mewah dan lebih premium. Di sini juga ada WiFi seharusnya yang bisa kita gunakan nanti selama di perjalanan. Nah, untuk aksen-aksennya ini menyesuaikan dengan aksen aslinya. Dulu itu aksen asli hanya seperti ini dan ada di atas sebelah sini saja.
Sekarang udah ditambah jadi nggak polos seperti itu. Ini udah bagus sih. Ya, untuk kereta kelas luxury saat ini K101950 tertulisnya di sini kereta kelas eksekutif, padahal bagusnya kereta kelas luxury gitu ya. Nah, untuk kapasitas kursinya ada 26 kursi dan ini dia untuk interior kereta kelas luxury. Interiornya bagus, saya suka, dan juga untuk kursinya konfigurasi ada yang dua-dua dan juga ada single seat. Karena memang saat ini saya bepergian sendiri, tidak ada teman ataupun kerabat, saya pilihnya pasti di kursi single seat ya. Tapi selain itu juga apabila teman-teman naik kereta berbarengan dengan pacar, kerabat, istri, atau yang lainnya, bisa ambil kursi yang dua-dua. Untuk kursi yang dua-dua ada di baris nomor 1 sampai dengan nomor 9. Apabila yang single seat, mulainya di kursi nomor 2 sampai dengan nomor 9. Di sebelah sini terdapat mini pantry untuk prami atau prami luxury gitu ya. Prami khusus menyiapkan makanan dan juga minuman. Di sini ada pemanas air dan juga ada microwave. Lalu di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk penumpang nyimpen barang-barang, ada juga gantungan untuk menggantung pakaian, ada tirai yang bisa kita buka tutup. Untuk kursi di kereta kelas luxury, di sini itu ada sebuah lampu baca yang bisa kita nyalakan, tombol on off-nya ada di sebelah sini ya. Seperti itu. Lalu di sini juga ada beberapa tombol. Yang atas ini untuk merubah kerebahan kursi atas sandaran seperti itu ya. Nah, dan apabila tombol yang bawah ini untuk mengatur leg rest. Di sebelah sini juga ada tempat colokan USB untuk teman-teman ngecas HP dan lain-lain. Di sini ada tombol untuk memanggil kru, train attendant, seperti itu. Di sebelah sini juga terdapat cup holder untuk kita nyimpen botol minuman dan cup. Lalu ada juga di bawah sini meja lipat kecil. Ini meja lipatnya sebenarnya cukup besar untuk di kereta saat ini dan bisa kita gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Untuk kursi di kereta kelas luxury bisa direbahkan maksimal itu seperti ini ya teman-teman. Gambaran kurang lebihnya sekitar 135 derajat kalau nggak salah. Nah, ini juga si leg rest-nya bisa kita buka tutup seperti itu. Kita coba dulu duduk ya. Kurang lebih kayak gini sih. Kalau naik kereta jauh dari Malang ke Gambir, kursinya senyaman ini saya rasa nggak akan capek teman-teman. Mantap ya. Alhamdulillah banget sih saya punya rezeki dan mencoba mencicipi kereta termahal di Indonesia. Nah, untuk toilet di kereta kelas luxury ini hanya ada di satu sisi ruangan saja. Kita lihat dulu ya toiletnya. Untuk toilet kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk menguncinya slot ke atas ya. Dan juga ditambah di sebelah sini. Untuk ruangannya lumayan lega dan fasilitasnya di sini ada sebuah cermin yang dimana cerminnya itu berbentuk huruf L. Jadi kita bisa melihat bayangan diri kita sendiri kayak Kage Bunshin teman-teman. Lalu di sebelah sini juga ada wastafel, airnya mengalir dengan normal, ada tempat tisu, tabung sabun, ada tong sampah di bawah sana, klosetnya kloset duduk. Di sebelah sini ada tombol flush untuk membilas, ada sabun, ada plastik, ada pewangi ruangan, dan yang bagusnya di kereta kelas luxury ini toiletnya memiliki meja ruang seperti ini ya. Jadi tas itu bisa kita simpan di sini dan juga ada gantungan untuk menggantung pakaian. Masih ada waktu 20 menit sebelum keberangkatan, jadi saya mau ke depan dulu, mau melihat lokomotif dinasnya seri berapa ya. Nah ini dia, untuk lokomotif dinas dari kereta api Gajayana adalah CC206-1389 Depo Induk CPN, yang dimana C menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3, sedangkan CC 3 di depan dan juga 3 di belakang. 206 adalah seri lokomotifnya yang merupakan lokomotif pemilik 2 kabin masinis. Dan untuk lokomotif ini bisa dioperasikan di salah satu kabin ruangan oleh masinis. Lalu 13 adalah tahun pertama dinas di 2013, sedangkan 89 adalah nomor absen ke-89. Depo Induk CPN
merupakan depo kepemilikan atau kepengurusan dari lokomotif ini, Depo Induk Cipinang di Daop 1 Jakarta. Mumpung di depan, kita lihat dulu ya untuk kereta restorasinya. Nah, ini dia untuk kereta restorasi. Di sini itu ada ruang kru. Ini untuk kondektur biasanya. Ada ruang kru lagi. Dan di sini ada musola ya. Musola ini bisa digunakan satu waktu, satu orang. Di sini juga ada sendal untuk ngambil wudhu. Di sini ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan. Ini temennya. Oke, duluan ya mas. Tuh ada makanan. Jadi buat teman-teman yang mau pesan bisa langsung ke masnya ya. Duluan ya mas. Lalu ada juga beberapa kursi yang bisa kita gunakan untuk menikmati hidangan. M10902 ini merupakan kereta restorasi pemilik kereta Gajayana yang dulu sebelum ganti rangkaian, teman-teman. Oke, keluar lagi. Kita balik ke habitat ya, di paling belakang. Inilah rute perjalanan dari kereta api Gajayana, diberangkatkan dari stasiun Malang. Dan untuk yang dari arah Malang, tidak berhenti di stasiun Malang Kota Lama. Akan berhenti langsung di Kepanjen, Ulingi, Blitar, Tulung Agung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Gajayana, Bapak, sebagai ungkapan selamat datang, kita menikmati jus apel atau sari segar hijau. Jus apel aja deh. Saya boleh bantu buka meja terlebih dahulu. Silakan, jus apelnya. Selamat menikmati. Terima kasih, Mbak. Pada pukul 14.55 tepat kereta api Gajayana diberangkatkan dari stasiun Malang. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota tujuan, stasiun Gambir, dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Jadi pas kereta diberangkatkan ya teman-teman, kita itu disuruh milih ada apple juice dan juga ada sari kacang hijau. Saya memilih apple juice ya. Kita coba dulu welcome drinknya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apple juice-nya ini enak, jadi dominan ke rasa asam seperti itu ya, tapi segar sih, mantep. Langsung habis, enak. Pada kereta api Gajayana Luxury dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Dengan senang hati saya siap membantu Ibu dan Bapak selama dalam perjalanan ini. Sebagai informasi, kereta ini dilengkapi dengan toilet yang berada di bagian depan rangkaian kereta. Dan perkenankan saya untuk mempersiapkan makanan dan minuman Ibu dan Bapak terlebih dahulu. Apabila memerlukan bantuan, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya kepada kami. Terima kasih. Di kereta luxury ya. Fasilitas yang telah kami sediakan berupa headset, selimut, dan juga penutup mata. Sebagai informasi, 15 menit sebelum Bapak tiba di stasiun tujuan akhir, perkenankan saya untuk mengumpulkan kembali headset dan selimutnya. Untuk WiFi bisa langsung diakses tanpa password di KAI Free WiFi. Terima kasih, selamat menikmati perjalanan. Bapak, maaf, ini makanannya berkenan saya hidangkan semua. Nanti aja, Mau buat makan apa aja? agak malam ya. Oh, baik. Nanti saya hubungi lagi Oh, Mbak. baik. Nanti bisa tekan tombol warna merah aja ya. Oke, terima kasih ya. Selamat menikmati perjalanan. Nah, jadi itu tadi kita udah diperkenalkan ya tentang kereta kelas luxury langsung sama train attendant-nya teman-teman. Menurut saya itu layanan yang baik banget seperti pada kereta, bukan kereta, pesawat Garuda First Class gitu ya. Keren sih, mantap. Nah,
Kita sekarang meninggalkan stasiun Malang Kota Lama, dan kereta api Gajayana ini tidak berhenti di stasiun Malang Kota Lama. Kalau di grafik sebelum-sebelumnya kan berhenti ya, kita bisa memilih keberangkatan mau dari stasiun Malang ataupun Malang Kota Lama. Kalau sekarang hanya bisa naik di stasiun Malang Kota Baru saja. Nah, ada satu kekurangan di kereta kelas luxury generasi kedua ini, yang dimana untuk colokan listrik berada di sebelah sini teman-teman. Ini letaknya agak jauh dari kursi, jadi apabila kita rebahan terus kita lagi ngecas HP dan kabel kita hanya 1 meter, itu kayaknya akan lumayan kesulitan. Terkecuali apabila teman-teman memiliki port USB, bisa ngecas lewat sini ya. Berhenti sebentar di Kepanjen, ini udah berangkat lagi dan bertemu dengan kereta Doho Penataran mungkin ya, atau kereta Penataran saja, saya kurang tahu. Sekarang waktu menunjukkan pukul jam 15:55, kereta api Gajayana yang saya naiki sudah tiba di stasiun Wulingi. Dan semua kereta yang lewat sini itu berhenti ya teman-teman di stasiun Wulingi. Dan juga untuk stasiun Wulingi sekarang sudah ada kanopi. Jadi lebih rapi ya, tinggal dikasih peron yang agak tinggi aja. Walaupun sekarang peronnya udah lumayan sih, tapi masih membutuhkan bancik gitu ya. Oh ya teman-teman, jadi untuk perjalanan kereta luxury hari ini itu tidak full okupansinya. Yang naik dari Malang hanya 3 orang termasuk dengan saya. Lalu untuk kereta kelas luxury, tadi saya tanya mbaknya itu hanya ada 8 penumpang saja. Dan sisanya naik di stasiun yang ada di depan, beberapa naik dari Blitar ya.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 16:18. Perjalanan kereta api Gajayana yang saya naiki telah tiba di stasiun Blitar, dan ini itu adalah kampung halamannya Mas Tito ya. Saya udah cukup lama nggak ke Blitar, terakhir itu naik Gajayana di kelas eksekutif, itu pun tarif khusus ya. Alhamdulillah sekarang bisa naik di kereta kelas tertingginya, kereta kelas luxury. Dan cuaca pada sore hari ini asli cerah banget, dan pemandangan selama di perjalanan tadi juga bagus banget. Mantep ya. Untuk kereta api Gajayana ini memang berhenti di stasiun tidak lama, di tiap stasiun itu sekitaran 2-3 menit doang. Jadi udah berasa banget macam naik kereta api Argo, teman-teman. Lalu untuk stasiun Blitar merupakan stasiun terminus untuk beberapa perjalanan kereta api seperti kereta lokal Penataran ataupun Doho, dan juga untuk beberapa kereta jarak jauh lainnya seperti kereta Singasari dari Blitar tujuan ke Pasar Senen, lalu kereta api Kahuripan dari Blitar menuju ke Kiara Condong, dan juga kereta api Brantas dari stasiun Blitar tujuan ke Pasar Senen via jalur utara. Pada pukul 17:08, perjalanan kereta api Gajayana sekarang sudah tiba di stasiun Kediri. Ini kampung halamannya Mas Irja ya, teman-teman. Berhenti di Kediri itu normalnya cuma 2 menit, dan ini udah persiapan mau berangkat lagi ya. Berangkat 17:02. Inilah dia untuk kecepatan kereta api Gajayana di lintas jalur Kertosono sampai dengan ke Blitar. Sudah bisa dipacu pada angka 110 km per jam. Dan kereta api Gajayana ini melaju di angka 108, 107, sekitaran itulah. Dulu itu padahal di sini jalurnya jelek banget, teman-teman. Sekarang udah bisa dipacu pada kecepatan tinggi. Mantap. Nah, sekarang ini waktu menunjukkan pukul 17:25. Kita bisa lihat ya, untuk pemandangan di luar sudah mulai agak redup, sehingga untuk perjalanan kereta api yang dari arah Jawa Timur itu 5:30 ke atas udah mulai kurang bagus untuk menikmati pemandangan. Dan memang untuk perjalanan kereta api Gajayana juga didominasi oleh perjalanan malam. Mungkin nanti setelah lepas dari Kertosono menuju ke arah Jakarta bakal full gelap gitu, teman-teman. Pada pukul 17:32, sekarang ini perjalanan kereta api Gajayana sudah tiba di stasiun Kertosono, dan stasiun Kertosono ini memiliki 2 pertemuan jalur. Tadi kereta api Gajayana melintas dari jalur Malang sampai dengan ke Kertosono. Terus ada juga jalur percabangan lainnya dari arah Surabaya Gubeng, teman-teman. Nah, untuk kereta api jarak jauh, semuanya itu berhenti di stasiun Kertosono. Ada 1 kereta yang berjalan langsung, yaitu kereta api Sancaka saja.
Bahkan untuk kereta api Argo Wilis, Argo Semeru, Bima, dan lain-lain itu berhenti di stasiun Kertosono. Yang bagusnya lagi, untuk stasiun Kertosono sekarang sudah ada fasilitas peron tinggi. Ini minusnya belum dipasang kanopi aja sih. Mungkin nanti ke depannya stasiun Kertosono ini bakal lebih bagus lagi. Sekarang aja udah ada peron tinggi. Kalau udah ada kanopi sih ini mirip sama kayak stasiun-stasiun besar yang lainnya. Di sini juga kita bisa lihat ya, udah mulai memasuki waktu maghrib, udah mulai gelap. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 18.29, kereta api Gajayana yang saya naiki telah tiba di stasiun Madiun yang merupakan stasiun pusat dari Daop 7. Nah, teman-teman, di Madiun ini juga biasanya ada pergantian kru seperti pergantian masinis ya. Ditambah lagi, di Madiun juga terdapat PT Inka atau pabrik kereta yang dimana kereta New Image yang ada di sini nih, lalu kereta kelas luxury yang kita naiki itu berasal dari Madiun, dari PT Inka. Jadi bangga banget ya, Indonesia sudah bisa membuat kereta yang bagus banget, yang mewah, dan bahkan untuk produksi dari PT Inka Madiun ini sampai diekspor ke beberapa negara luar seperti itulah. Di sini akan berangkat lagi nanti pukul 18.36, jadi memang lumayan lama, sekitaran 5 menit jadwal berhentinya di stasiun Madiun. Setelah selesai naik penumpang pukul 18.37, kereta api Gajayana diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun. Nah teman-teman, kalau ini adalah kereta api Gajayana di kereta kelas eksekutifnya ya, dengan kapasitas tempat duduk 50 kursi, dan untuk konfigurasinya dua-dua di sebelah kiri dan di sebelah kanan, serta semuanya menghadap arah laju kereta. Dan untuk kereta eksekutif ini, di kereta api Gajayana sejauh rute dari Malang menuju Jakarta, harga tiket sekitar Rp560.000 sampai dengan Rp725.000. Tadi itu saya sempat ditanya sama Prami di kereta, mau makan jam berapa, dan tadi juga ada dua pilihan, ada nasi sei sapi ditambah juga ada nasi ayam apa gitu ya, saya kurang begitu dengar, tapi untuk sekarang ini lumayan baik, ada pilihan menu seperti itu. Dan yang saya bikin kaget juga ada menu sei sapi, sama seperti di kereta unggulan, padahal untuk kereta api Gajayana ini bukan kereta unggulan ya. Bahkan terakhir kalinya saya naik kereta unggulan di kereta kelas luxury seperti Argo Bromo Anggrek, itu hanya diberikan nasi goreng parahyangan saja, tidak ada sei sapi. Bahkan ini udah lebih baik ya. Terus apabila teman-teman juga pengen jajan untuk makanan dan lain-lain yang ada di kereta restorasi, bisa melalui Prami yang berdinas yang ada di kereta luxury, ataupun juga memesan makanannya melalui aplikasi KAI Akses di menu Rail Food. Teman-teman tinggal pilih aja pengen jajan apa, terus dibayar dan nanti akan diantarkan ke tempat duduk kalian seperti itu. Sekarang kita lihat dulu ya untuk fasilitas AVOD-nya. Ini itu di televisinya bisa kita atur, tapi nggak bisa kita paksa terlalu tarik gitu ya teman-teman, karena takut copot. Di sini ada beberapa pilihan, ada musik, film, majalah, permainan, peta rute, makanan minuman, tujuan turis, TV, dan lain-lain ya. Kita coba dulu mulai dari musik. Untuk musiknya ini kosong, sayang banget ya, padahal kalau ada pilihan musik bakal lebih bagus di tempat anak-anak gitu ya. Ada permainan kayak gini, Angry Bird. Lalu kita coba lihat musik kidsnya juga, tetap kosong ya. Terus kita lihat juga di filmnya udah ditambah apa belum nih.
Oh, sekarang pilihan filmnya udah mulai agak banyak, teman-teman. Bagus lah. Kita coba setel salah satu ya. Semoga bukan trailer sih. Nah, di sini ada waktunya ya, 1 jam 55 menit. Berarti ini film beneran, bukan trailer. Kita coba cepetin. Oke, sip. Mantep ya berarti. Ini permainan sama kayak permainan bocil sih. Tuh kan. Nah, ini nih. Ini harusnya seperti kereta trekking gitu. Nggak bisa. Sayang banget ya. Padahal ini fitur bakal berguna banget. Ya, jadi untuk affordnya sendiri, menurut saya pribadi ya, ini udah lebih baik, cuman fiturnya belum dimaksimalkan. Hanya ada film dan juga permainan. Untuk filmnya lumayan banyak, itu udah bagus. Permainannya ya permainan bocah gitu, teman-teman. Sekarang ini waktu menunjukkan sekitar jam setengah 8 malam. Perjalanan kereta api Gajayana telah tiba di kota Solo Surakarta. Dan di Solo ini terdapat 3 stasiun besar sebagai pusat pemberhentian bagi kereta api jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Solo Jebres sebagai pemberhentian untuk kereta-kereta yang lewat ke jalur lintas utara seperti kereta api Brawijaya, kereta api Berantas, Mata Remaja, dan lain-lain. Lalu ada juga stasiun Solo Balapan untuk pemberhentian kereta-kereta yang kastanya tinggi di jalur lintas selatan. Dan yang ketiga ada stasiun Purwosari untuk pemberhentian kereta-kereta yang umumnya kelas ekonomi campuran di jalur lintas selatan. Serta di kota Solo ini juga terdapat percabangan unik berbentuk segitiga ya. Terdapat percabangan dari Solo Jebres menuju ke Solo Balapan, lalu dari Solo Jebres menuju ke arah Gundih, dan juga dari arah Gundih menuju ke Solo Balapan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19.37, kereta api Gajayana telah tiba di stasiun Solo Balapan. Nah, jadi untuk di lintas Palur, Solo sampai dengan Yogyakarta, sekarang ini sudah ada tiang LA ya teman-teman, yang dimana tiang LA ini sebagai penyalur daya listrik menuju ke KRL. Ditambah lagi juga di kota Solo sekarang, terutama dari stasiun Solo Balapan ya, terlihat Masjid Syekh Zayed. Tuh yang lampunya warna biru, itu menjadi salah satu ikonik banget sih bangunan di kota Solo. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20:20. Perjalanan kereta api Gajayana telah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Nah teman-teman, di kota Yogyakarta ini ada 2 stasiun besar ya sebagai pemberhentian kereta api jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Tugu Yogyakarta untuk kereta-kereta yang kelasnya tinggi seperti kereta Argo ataupun campuran kelas tinggi lainnya ya. Lalu yang kedua juga ada stasiun Lempuyangan yang lokasinya ada di sebelah sana, berbeda satu petak ya, mungkin sekitar 1 atau 2 kiloan gitu ya. Stasiun Lempuyangan sebagai pemberhentian untuk kereta-kereta yang umumnya kelas ekonomi dan juga ekonomi campuran. Yang ada di jalur 4 ini kereta api Gajayana yang saya naiki, lalu yang ada di jalur 5 itu merupakan kereta api Taksaka. Kereta hype trip satu-satunya di Indonesia. Dan kereta api Taksaka ini teman-teman, menurut saya kelasnya lebih tinggi dibandingkan kereta api Gajayana. Karena apa? Konsepnya hype trip. Yang kedua, di kereta api Taksaka ini masuk ke dalam jajaran kereta unggulan seperti kereta Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Argo Wilis, dan Argo Bromo Anggrek. Ditambah lagi juga nih, kereta api Taksaka membawa 9 kereta eksekutif dan juga 1 kereta kelas luxury sleeper. Kereta luxury yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan kereta luxury Gajayana. Pada pukul 20:26, kereta api Gajayana diberangkatkan kembali dari stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi ini dia teman-teman untuk menu makan malam pada hari ini. Di sini sudah disajikan semua untuk servisnya, dan ini adalah servis terakhir atau makan malam ya, makanan berat seperti itu. Saya memilih menu nasi sei sapi, dan untuk nasi sei sapinya kurang lebih seperti ini. Di sini ada 1 porsi nasi, ada beberapa potong sei sapi, namun sayang banget
Ini kayaknya kering banget ya sei sapinya. Lalu ada juga tahu 2 potong, ada sambal matah, dan juga ini ada daun kering. Kita coba dulu ya menu makan malam di kereta kelas luxury. Nah, untuk menu sei sapi ini ada di kereta unggulan seperti kereta api Argo Wilis, Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, dan juga kereta api Taksaka. Kalau di kereta restorasi kereta unggulan harganya Rp50.000. Untuk porsi sih sebenarnya kurang lebih hampir sama ya. Cuman biasanya di kereta unggulan si sei sapinya lebih banyak teman-teman. Tapi oke lah. Ini kan masuknya bukan kereta unggulan ya, dan tidak dimasak langsung di dalam kereta gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Sebenarnya untuk dari rasa sei sapinya enak ya, tapi tadi itulah agak kering dagingnya. Kita coba sambal matahnya. Sambal matahnya enak, dan juga ini tuh sambal matahnya agak pedes teman-teman. Jadi hati-hati ya. Yang menurut saya bikin menu makanan ini enak tuh si daun keringnya ini. Kita coba tahunya. Tahunya sih biasa aja ya. Apabila di kereta unggulan, saya memberi skor nasi sei sapi ini 8 sampai 8,5 dari 10. Tapi karena ini dagingnya agak kering, saya kasih nilai 7,5 dari 10. Sekarang waktu menunjukkan pukul 21.06, perjalanan kereta api Gajayana yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo, dan ini sudah memasuki ujung dari Daop 5 Purwokerto. Di sini kereta api Gajayana awal beberapa menit, dan nanti jadwal akan berangkat lagi dari arah Kutoarjo sekitar pukul 21:18 mungkin. Dan untuk penumpang kereta luxury yang saya naiki, sekarang ini hanya ada 10 orang ya, termasuk dengan saya. Rata-rata penumpang yang lain itu udah tertidur karena memang kursi di kereta ini teman-teman nyaman banget. Di stasiun Kutoarjo ini juga teman-teman terdapat sebuah depo penyimpanan lokomotif. Untuk lokomotif-lokomotif yang sedang tidak berdinas disimpan di sebelah sana ya. Di sini juga terdapat depo kereta. Di sana ada rangkaian kereta Pramex, kereta lokal dari Kutoarjo menuju Yogyakarta. Lalu ada juga depo kereta untuk kereta jarak jauhnya, karena memang di Kutoarjo ini terdapat 3 kereta yang start dari sini, seperti kereta api Sawunggalih dari Kutoarjo menuju Pasar Senen, lalu kereta api Kutojaya Utara dari Kutoarjo tujuan Jakarta Kota, dan juga kereta api Kutojaya Selatan dari stasiun Kutoarjo tujuan stasiun Kiara Condong, Bandung. Dan setahu saya juga di Kutoarjo kadang terdapat pergantian kru, terutama untuk masinis teman-teman. Kadang ya kondektur, OTC, Polsuska juga diganti di stasiun ini. Oke, makasih. Makasih ya Mbak, kenyang lah ini, udah kenyang tidur aku. Oh iya, makasih ya Mbak ya. Nah, jadi setelah makan ini masih dikasih roti lagi 1, terus ada teh manis, tehnya teh premium, terus ada juga puding coklat teman-teman. Sekarang sudah menunjukkan waktu jam 10 malam, serta untuk mode malam dari kereta luxury Gajayana sudah dinyalakan, yang dimana lampu utama dimatikan dan juga menyala lampu samping saja teman-teman. Kondisi di dalam kabin ruangan menurut saya pribadi cukup redup serta nyaman juga untuk tidur, tidak terlalu silau. Nah, kita kan dikasih fasilitas headset untuk menikmati hiburan yang ada di AVOD apabila kita nonton film. Ketika sudah memasuki mode malam seperti ini, feel-nya itu berasa nonton bioskop tapi lagi berjalan. Apalagi sekarang ini kecepatan kereta ada di kisaran 120 km per jam. Sekarang saya mau coba makan pudingnya ya teman-teman. Jadi saya sengaja untuk kasih jeda dari makan tadi karena memang lumayan kenyang. Saya mau coba habisin yang tadi sudah dibagikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pudingnya rasa coklat, enak, creamy banget. Wow,
Untuk puding coklatnya saya kasih nilai 9/10 sih. Sekarang saya mau coba rotinya. Rotinya ini rasa kacang merah, lumayan enak juga sih. Ya oke lah. Pada pukul 22:07, kereta api Gajayana sekarang sudah tiba di stasiun Kroya. Dan ini adalah stasiun terbesar di Daop 5 Purwokerto. Di Kroya juga nanti ada 2 perpecahan jalur yang akan diambil oleh kereta api Gajayana, merupakan percabangan arah ke Purwokerto sampai dengan Cirebon. Serta ada percabangan lainnya dari arah Kroya menuju ke jalur selatan ke arah Bandung. Pada pukul 22:34, kereta api Gajayana yang saya naiki telah tiba di stasiun Purwokerto di pusat dari Daop 5. Di stasiun Purwokerto ini terdapat beberapa kereta yang start mulanya dari sini, seperti kereta api Kertanegara dari Purwokerto tujuan Malang, kereta api Logawa dari Purwokerto tujuan ke Jember, kereta api Serayu dari Purwokerto tujuan ke Kiara Condong, sampai dengan Pasar Senen, juga kereta api Baturaden dari stasiun Purwokerto tujuan Bandung. Nah, di stasiun Purwokerto ini sekarang ada 2 pintu keluar dan juga pintu masuk. Yang sebelah sana, pintu sebelah barat itu digunakan apabila teman-teman keluar dari stasiun Purwokerto mau lanjut naik ojol. Kalau misalkan di stasiun utama yang sana, ketika teman-teman mau naik ojol, itu mesti jalan kaki dulu jauh. Sehingga alternatif keluarnya di pintu sebelah barat ya teman-teman. Sekarang ini waktu menunjukkan jam 3:20 waktu Indonesia Barat. Seharusnya ini itu sudah tiba di stasiun Gambir, dan kereta api Gajayana baru saja mau tiba di stasiun Jatinegara. Jadi sudah lambat sekitaran ya mungkin 20 menit teman-teman. Nah, sebelum saya akhiri perjalanan naik kereta api Gajayana Luxury ini, saya mau share dulu beberapa poin sebelum keretanya tiba di stasiun Gambir. Yang pertama, kereta api Gajayana adalah kereta yang melayani rute dari stasiun Malang menuju stasiun Gambir dengan rute via Yogyakarta. Lalu untuk kereta api Gajayana membawa 2 kelas layanan. Terdapat 8 kereta kelas eksekutif dan juga ada 1 kereta kelas luxury yang sekarang ini memang menjadi layanan kelas tertinggi dalam satu rangkaian. Lalu untuk kereta api Gajayana Luxury ini harga tiketnya berkisar antara Rp1.375.000 sampai dengan yang paling mahal itu Rp1.655.000. Memang dari harga tiket tidak bisa dikatakan murah. Nah, lalu apa aja sih yang kita dapetin kalau membayarkan harga tiket sebesar Rp1.655.000? Yang pertama, kita itu mendapatkan luxury lounge
di stasiun Malang yang merupakan ruang tunggu eksklusif teman-teman, yang dimana itu merupakan ruang tunggu khusus penumpang kereta kelas luxury saja. Dan yang kedua, kita juga mendapatkan servis snack. Snacknya itu kan biasanya menggunakan box, tapi ini sudah tidak menggunakan box lagi. Yang pertama, setelah kereta diberangkatkan, kita mendapatkan apple juice, dan di tengah-tengah perjalanan juga kita mendapatkan roti juga puding, itu untuk paket snacknya. Nah, setelah itu juga saya mendapatkan makanan berat, yaitu sei sapi. Untuk saya pribadi sekarang sudah lebih baik di kereta kelas luxury, karena memang untuk dari segi makanannya sudah beragam, ada 2 pilihan. Selain itu juga di kereta kelas luxury ini terdapat sebuah AVOD atau audio video on demand, yang memang di perjalanan kita bisa menikmati film. Kita juga diberikan headset atau headphone untuk menikmati AVOD tersebut teman-teman. Sehingga untuk sekarang itu sudah lebih baik lagi, di mana sebelum kereta ini diberangkatkan sudah tersedia selimut, lalu headset, penutup mata di kursi kita. Itu poin plus banget sih. Nah, lalu dari segi sarana sendiri selama di dalam perjalanan, dari segi guncangan, ternyata guncangannya lumayan halus, dari kekedapan suara juga lumayan baik, dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan, AC-nya ini adem, saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Lalu untuk di kereta Gajayana Luxury ini masih memiliki kekurangan sama seperti kereta stainless lainnya pada umumnya, yaitu dengungan AC yang lumayan berisik teman-teman. Nah, mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta Gajayana Luxury. Sebenarnya untuk saya pribadi ya, ketika naik kereta sekitaran 12 jam lebih, bahkan mau sehari 2 hari, kalau keretanya seperti ini nggak masalah sih. Keretanya lumayan nyaman asli. Dan untuk kereta mewah itu dari Malang menuju ke arah Jakarta, sebenarnya ada pilihan kereta api Brawijaya Imperial. Dari segi harga tiket, memang kereta api Brawijaya Imperial itu lebih murah gitu ya. Tiketnya flat sekitaran Rp1.300.000. Dan untuk saya pribadi sebenarnya lebih prefer naik kereta api Brawijaya Imperial, karena memang harga tiketnya lebih murah, dan untuk kenyamanan sebenarnya kurang lebih sama ya. Hanya ada beberapa minusnya di kereta api Imperial, tapi experience yang didapatkan selama di perjalanan itu lebih asik lagi. Desain interior keretanya yang eksklusif, dan juga untuk pelayanannya ya mirip-mirip lah. Dan untuk saya pribadi juga, dengan harga tiket termahal di Indonesia saat ini mencapai Rp1.655.000, bagusnya sih kereta api Gajayana ini dapat luxury sleeper seperti kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga kereta api Taksaka. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan kali ini. Sesaat lagi akan tiba di tujuan stasiun Gambir, jadi saya mau siap-siap dulu. Dan sesaat lagi kereta api Gajayana akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Gambir. Alhamdulillah, sekarang waktu menunjukkan pukul 03:40, lambat sekitar 30 menit. Kereta api Gajayana sudah tiba di stasiun Gambir, stasiun tujuan akhir Jakarta Pusat. Oh, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi, sehat selalu. Iya, makasih ya Mbak ya. Kapolresnya PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan Anda berikutnya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Malang, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Gambir. Berakhir sudah perjalanan naik kereta termahal, kereta api Gajayana kelas luxury. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.